Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Mita Nolasari, nomor absen 13. Nama saya Nurhayuni, kelas 6 APM, nomor absen 15. Nama saya Putri Rizky, dari kelas 6 APM, absen 17. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi tentang hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Siklus pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara memerlukan keseragaman kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan pada saat pencatatan transaksi keuangan pemerintah. Maka diperlukannya kedudukan sistem akuntansi pemerintah agar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta bagan akun standar sebagai pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat? Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Siklus sistem akuntansi pemerintah pusat dalam APBN. Yang pertama, siklusnya dimulai dari penganggaran atau perencanaan anggaran APBN disusun dari RKAKL yang didasari bagan akun standar. Kedua, lalu sistem akuntansi pemerintah pusat mengatur pelaksanaan anggaran yang terkait dengan DIPA, SPM, SP2D, dan MPN. Ketiga, selanjutnya di sisi pertanggungjawaban anggaran yang terkait dengan sistem akuntansi bendahara umum negara, sistem akuntansi instansi berbasis akrual, dan sistem BMN. Yang keempat, dan di sisi pengawasan ada e-audit. Hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 213 Peraturan Menteri Keuangan 05 2013, lalu diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan 215 Peraturan Menteri Keuangan 05 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah pusat. Dalam PMK tersebut sudah diatur bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk tujuan penganggaran dan akuntansi. Ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat. Pertama, seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat. Yang kedua, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemda dalam rangka dekonsentrasi tugas perbantuan yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, unit pelaksanaan anggaran bendahara umum negara dan tidak termasuk Pemda yang dananya bersumber dari APBD, BUMN, dan BUMD. Kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 2013 Peraturan Menteri Keuangan 05 2013, lalu diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan 215 Peraturan Menteri Keuangan 05 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, sistem akuntansi instansi atau SAI dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga. Yang kedua, sistem akuntansi bendahara umum negara yang dilaksanakan oleh bendahara umum negara.
Kerangka Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAI) terdiri dari SAIBA yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, SIMAK BMN yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Kedua, Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara terdiri dari SIAP Sistem Akuntansi Pusat, SAUP Sistem Akuntansi Utang Pemerintah, SIKUBA Sistem Akuntansi Hibah, SAIP Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, SAPP Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman Pemerintah, SATD Sistem Akuntansi Transaksi ke Daerah, SABS Sistem Akuntansi Belanja Subsidi, SABL Sistem Akuntansi Belanja Lain-Lain, SATK Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, SAPBL Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan lainnya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan laporan keuangan BUN. LKPP terdiri dari laporan keuangan lengkap yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, 7. Catatan atas laporan keuangan. LKPP memerlukan beberapa proses sebelum siap disajikan kepada stakeholder yaitu 1. LKPP direview oleh aparat pengawasan intern. 2. LKPP yang telah direview selanjutnya diaudit oleh BPK. 3. LKPP yang telah diaudit disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. AS. Bagan akun standar adalah daftar kodifikasi dan kualifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP. Bagan akun standar digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah, serta sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan, pengendalian dan kerangka struktur pelaporan, dan mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik. Prinsip bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat. 1. Digunakan dalam tahapan siklus APBN untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan untuk ujung siklus anggaran. 2. Dapat dimutakhirkan, dapat diperbarui sesuai kebutuhan berdasarkan usulan atau penetapan kebijakan. Landasan peraturan bagan akun standar terbagi menjadi 9. 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara. 3. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. 5. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PMK Nomor 214 PMK.05 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar. 6. PMK Nomor 134 PMK.02 Tahun 2012 tentang perubahan PMK.
7. Nomor 101 PMK.02 tahun 2011 tentang klasifikasi anggaran. 8. Kep Dirjen Pemendaharaan nomor 224 PB tahun 2013 tentang kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar. 9. Kep Dirjen Pemendaharaan nomor 224 PB tahun 2013 tentang kodifikasi segmen satker, Kep PPN, program, output, dana, bank, kewenangan, lokasi, anggaran, antar entitas, dan cadangan pada bagan akun standar. Adapun klasifikasi dalam bagan akun standar meliputi 12 segmen sebagai berikut. 1. Segmen satker 6 digit, yaitu kode unit yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi. 2. Segmen KPPN 3 digit, yaitu kode KPPN sesuai dengan lokasi tempat pembayaran. 3. Segmen akun 6 digit, yaitu kode klasifikasi pos atau rekening transaksi. 4. Segmen program 7 digit, kode gabungan dari kode bagian anggaran BA, unit eselon 1, dan program. Segmen output 7 digit, yaitu kode gabungan dari kode kegiatan dan kode output untuk mengakomodasi output yang direalisasikan dari suatu kegiatan. 6. Segmen dana 10 digit, yaitu kode alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dengan cara penarikan tertentu dan informasi nomor register sumber dananya. 7. Segmen bank 5 digit, yaitu kode informasi mengenai arus kas pada setiap rekening. 8. Segmen kewenangan 1 digit, yaitu kode kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi, atau urusan bersama. 9. Segmen lokasi 4 digit, yaitu kode 4 pelaksanaan kegiatan oleh satker. 10. Segmen anggaran 1 digit, yaitu kode pembagian transaksi sesuai dengan tahapan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. 11. Segmen antar entitas 6 digit, yaitu kode transaksi antar entitas, BUN, dan entitas satker, kementerian, negara, atau lembaga selaku pengguna anggaran yang tidak memegang kas kecuali untuk uang persediaan UP dan kas di Badan Layanan Umum BLU. 12. Segmen cadangan 6 digit, yaitu kode yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klasifikasi baru di masa. Klasifikasi akun dalam segmen akun dibahas. 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, 4. Pendapatan, 5. Belanja, 6. Transfer ke daerah, 7. Pembiayaan, dan 8. Transitoris. Peraturan terbaru terkait dengan kodifikasi segmen BAS. Keputusan Direktur Jenderal Pemendaharaan nomor Kep 205 PB tahun 2021 tanggal 30 Juli tahun 2021 tentang pemutakhiran kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar. Maka kesimpulan dari materi hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar yaitu Menteri Keuangan bertanggung jawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah pusat merupakan rangkaian prosedur pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan negara. Maka sangat erat kaitannya dengan bagan akun standar yang sangat diperlukan dalam kodifikasi akun yang konsisten agar semua pihak memiliki kesatuan persepsi laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.